kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita ingat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Terlalu banyak, bahkan kita tidak sanggup menghitung segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bawa hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Haleluya. Katakan sungguh besar Dia. Semoga dalam semua Anda ini. Mari kita sembah Dia. Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapa sekali terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami bahwa mereka belum bisa diizinkan beribadah seperti yang kami nikmati pagi ini. Karena itulah kami bersyukur. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami. Corona yang sementara mewabah di muka bumi ini. Kuat kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.
jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah pencipta langit dan bumi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang dan mempertaruhkan seluruh kehidupan ini, seluruh pergumulan dan perjalanan hidup kami. Apapun beban yang sudah kami sampaikan ini Tuhan, kami terbatas Tuhan, hikmat kami terbatas, tapi kuasa Allah yang ada pada diri dan pribadi kami tidak pernah terbatas menerima dan melakukan setiap amanat-Mu ya Allah. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan, kami datang dan berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-35. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-32. Saya persilakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan berdiri. Kaum pria yang ganjil dan kaum wanita ayat yang benar, dan di ayat yang ke-32 kita akan baca bersama-sama. Manusia baru kaum pria. Dan perhatian yang gelap jauh dari persekutuan dalam hatinya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan diri sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkurang. Dan janganlah kamu melupakan Roh Kudus Allah yang telah menceraikan kamu. Ya, pasal 32. Tetapi sama-sama hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, mengasihi mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Vikaris Alfian Fanwaka, dan satu tema manusia baru, hidup baru menuju norma baru. Mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Hidupmu sangat berharga. Be
Bapa untuk kesempatan Tuhan izinkan satu kali lagi bagi kami untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu kali lagi kami memberikan hidup kami untuk Tuhan. Satu kali lagi kesempatan Tuhan izinkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami saat ini ya Bapa. Izinkan juga hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini. Kuduskan dan layakkan hati kami, Tuhan Yesus, gempurkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang disampaikan hari ini benar-benar tertabur di tanah yang gembur. Kemudian kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua pada saat ini. Dari pertama pertengahan ke akhirnya pemberitaan kebenaran firman Tuhan, hamba pertaruhkan seutuhnya di dalam tangan Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh berkumpul di dalam bait Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan namanya. Saya mau katakan bahwa satu kali lagi kesempatan Tuhan izinkan kita untuk kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan di rumahnya. Bersama-sama ada teman-teman di sekitar kita, ada saudara-saudara di sekitar kita. Kalau beberapa waktu yang lalu kita ada di rumah kita masing-masing, kita memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Tetapi jika kita masih ada sampai pada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan bagi kita. Baik, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hidup baru, manusia baru, hidup baru menuju normal baru. Ya, kalau berbicara tentang normal baru pasti udah begini, ini pasti tim COVID-19 mau ngomong tentang normal baru yang sementara ini kita jalankan. Tidak seperti itu. Ya, kalau kita lihat saat ini normal baru artinya bahwa kita boleh beraktivitas, kita bisa saja beraktivitas, bertemu dengan siapa saja, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kita tidak sebebas-bebas seperti waktu-waktu lalu, tidak bebas seperti kemarin-kemarin. Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, tetapi saya tidak menjelaskan itu waktu lama. Ada dua fase sebelum normal tadi saya ungkapkan. Ada ideal kita yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidup baru dan juga manusia baru dan juga hidup baru. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu manusia baru. Dalam Injil Yohanes, Rasul Yohanes pernah bercerita tentang pertemuan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Nikodemus penasaran, kok Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam melakukan pelayanannya. Ada mujizat, ada kuasa yang terjadi dalam diri Tuhan Yesus. Lalu dia bertanya kepada Tuhan Yesus, engkau rabi yang luar biasa. Tetapi Yesus katakan dalam begini. Ada satu perkataan yang Tuhan Yesus katakan bahwa barang siapa, setiap orang harus dilahirkan kembali, lahir baru, dilahirkan kembali. Nah, manusia baru adalah manusia yang dilahirkan kembali. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, manusia baru adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang. Seperti ayat nats pembimbing kita pada pagi hari ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kemudian dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13, di situ menyatakan tentang anak-anak Allah. Kenapa anak-anak Allah? Anak-anak Allah yang seperti apa? Yang seperti apa? Dalam ayat yang 13 sudah katakan bahwa anak-anak Allah, anak-anak yang bukan diperanakan oleh karena keinginan laki-laki, tetapi diperanakan oleh Allah sendiri. Ya, itu yang namanya manusia baru. Nah, berbicara tentang manusia baru dalam ayat yang kita baca tadi, dalam perikop yang kita baca tadi, kita baca di dalam ayat yang ke-17 dan sampai ayat yang ke-19, dikatakan
menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bagaimana yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita lihat ada tiga kata di sini yang sangat menonjol, dan itu merupakan kehidupan yang baru yang sebenarnya. Apa yang diubah? Ciptaan baru, apa yang diciptakan kembali? Kelahiran baru, apa yang dilahirkan kembali? Yang pertama adalah di dalam ayatnya yang ke-17. Di situ mengatakan bahwa ada satu kata yang berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yang pertama adalah pikiran yang sia-sia. Kemudian yang kedua adalah ayat 18, dengan pengertian yang gelap. Yang kedua adalah pengertian yang gelap. Yang ketiga adalah perasaan mereka tumpul. Yang ketiga adalah perasaan. Jadi ada pikiran, ada pengertian, ada perasaan. Manusia baru bukan dilahirkan seperti Nikodemus katakan, bagaimana aku bisa lahir kembali, bagaimana aku bisa masuk kembali ke rahim ibuku. Tuhan katakan bukan, dia harus dilahirkan kembali oleh Roh. Apa yang dilahirkan kembali? Pikiran yang sia-sia. Apa yang dilahirkan kembali? Pengertian yang gelap. Apa yang dilahirkan kembali? Perasaan yang tumbuh. Ya, mengapa ada pikiran yang sia-sia? Alkitab berkata bahwa ada pikiran sia-sia karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Mengapa banyak orang mempunyai pikiran yang sia-sia? Tidak terarah pikiran mereka. Mereka memikirkan hal-hal yang sia-sia dalam hidup ini, hal yang sementara. Sementara Alkitab katakan bahwa arahkan pikiranmu kepada perkara-perkara yang di atas. Kolose pasal 3. Karena mereka tidak mempunyai pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan akan Allah ini penting, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam ulangan pasal 6 itu tentang Allah diajarkan berulang-ulang kali dalam kehidupan orang Israel. Diajarkan tentang Yahweh, siapa Allah yang benar, siapa Allah Abraham, siapa Allah Ishak, siapa Allah Yakub. Itu diajarkan berulang-ulang, bukan hanya satu kali. Kalau kotong dengar di khotbah hanya ini sah. Kotong semulai, malas, dia hanya ngomong itu sah. Padahal kita hanya ngomong tentang itu, tentang Allah yang benar, tentang bagaimana manusia dikembalikan kepada hal yang semula, kepada kedudukan yang semula. Berulang-ulang. Jadi pengenalan akan Allah harus ada dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Kalau tidak ada pengenalan akan Allah yang benar, pikirannya akan menjadi sia-sia karena pikirannya tidak akan terarah. Kemudian mengapa ada pengertian yang gelap? Karena jauh dari persekutuan dengan Allah. Kebenaran firman Tuhan ini dibaca oleh semua orang, tetapi apabila mereka tidak mengartikannya dengan dibarengan dengan persekutuan dengan Allah yang erat, yang kuat, mereka akan mempunyai pengertian-pengertian yang gelap, sehingga ada penyesat-penyesat. Ada penyesat-penyesat datang. Jadi semua orang percaya wajib untuk membaca kebenaran firman Tuhan, wajib untuk mengetahui bagaimana uraian dari kebenaran firman Tuhan, supaya ketika penyesat-penyesat itu datang, kita tahu, oh itu seperti ini. Yesus hanya satu-satunya jalan. Nah, itu contoh, salah satu contoh. Tetapi ada banyak hal lain yang bisa saja menyesatkan kita. Pikiran yang gelap karena tidak ada persekutuan dengan Allah yang kuat. Tidak ada hubungan dengan Allah yang kuat. Kemudian di sini mengapa ada perasaan yang tumpul? Perasaan yang tumpul dikarenakan karena kedua hal tadi. Karena mereka mengenal Allah, tapi bukan mengenal Allah yang benar. Mereka mengenal Allah yang salah. Pikiran mereka menjadi sia-sia. Mengapa ada perasaan yang tumpul? Karena mereka sekalipun
itu tentang manusia baru. Solusinya, bagaimana supaya kita menjadi manusia baru? Di dalam ayat yang ke-20, dia katakan begini, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bapak Mama, baik khotbah, baik PA, baik apapun itu penting. Mengapa itu penting? Karena disitulah kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan kita akan Allah. Sehingga mengapa seseorang bisa menjadi manusia baru? Ketika dia mengenal Yesus. Kemudian mengapa seseorang bisa menjadi manusia baru? Ketika dia mau mendengar, menyerahkan hatinya, menyendirikan telinganya dengan baik dan mendengar apa yang diajarkan tentang siapa, tentang Yesus Kristus. Kemudian yang dikatakan lagi, mengapa seorang bisa menjadi manusia baru? Karena dia mau belajar di bawah kaki Yesus. Ya, itu dikatakan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, kalau tidak tahu baca-baca Alkitab, kalau merasa seperti kayak buntu begitu, datang di semua hamba Tuhan. Terus tanya, ini sebenarnya apa? Jangan menurut pengertian kita sendiri, akhirnya kita salah kaprah dengan apa yang kita artikan sendiri. Kemudian punya persekutuan dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang luar biasa untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Manusia baru, menjadi manusia baru. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu tentang apa itu manusia baru, yaitu manusia memiliki pikiran, pengertian, dan perasaan yang lebih baik, pikiran, pengertian, dan perasaan yang terarah kepada Allah, terarah kepada Yesus Kristus. Manusia juga harus sampai kepada satu yang namanya hidup baru. Ya, hidup baru. Jika menjadi manusia baru, kita belajar mengenal Kristus, mendengarkan tentang Kristus, lalu menerima pengajaran tentang Kristus. Berarti hidup baru adalah aplikasi dari itu, penerapan dari itu. Ketika kita sudah mengenal siapa Yesus, mari ceritakan siapa Yesus kepada sesama kita. Ketika kita sudah mendengar tentang Yesus, katakan yang sejujurnya bahwa Yesus, siapa Yesus yang kita kenal. Kemudian ketika kita telah menerima pengajaran itu, ajarkan juga itu baik kepada anak cucu kita maupun kepada orang-orang yang kita temui di mana saja kita berada. Hidup baru adalah penerapan daripada manusia baru itu. Jadi kelakuannya nampak. Kalau tadi manusia baru, perubahan itu kita rasakan sendiri. Kita rasakan sendiri. Tetapi menjadi manusia baru itu harus bersaksi, harus dilihat oleh banyak orang. Harus dilihat oleh banyak orang. Firman Tuhan katakan bahwa bukan hanya mengaku di dalam hati, tetapi harus pengakuan itu harus diungkapkan melalui mulut. Mengapa kebanyakan orang tidak mau bersaksi? Nah, Bapak Mama, kalau kita bersaksi tentang Yesus, kalau kita bersaksi tentang kehidupan kita yang lama dan sekarang kita menjadi orang yang baru, dengan sendirinya kita membuat orang yang mendengarkan kesaksian kita itu juga turut bertanggung jawab atas kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik. Nah, dengan sendirinya seperti itu, sehingga ketika orang udah begini, kok tadi dia bersaksi bilang seperti itu, tapi kenapa sekarang dia begini? Jangan bilang, kenapa harus ini ngomong seperti itu? Manusia itu lemah. Kita tidak perlu marah seperti itu, karena ingatlah bahwa itu sebagai awasan Allah untuk kita. Sebenarnya itu sebagai awasan Allah untuk kita. Ya, hidup baru harus bersaksi supaya dengan demikian semua baik itu pengajar rohani maupun orang-orang di sekitar kita turut bertanggung jawab untuk pertumbuhan iman kita yang lebih dekat kepada Tuhan. Hidup baru adalah kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Dalam ayat 1 dari Efesus pasal 5, dia katakan begini, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, menjadi penurut Allah. Di dalam Efesus pasal 5 ayat
yang pertama. Kemudian ayat yang ke-8, dia katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Bukan kita adalah penyalur terang atau apa ya, tetapi kita adalah terang. Ketika kita ada dalam Kristus, kita itulah yang terang. Kita itulah terang itu. Karena Yesus ada dalam kita, kita menjadi terang. Sehingga ketika orang melihat terang itu, orang melihat dengan jelas seperti itu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, dan sebagainya. Ya. Kemudian ayat 17 sampai 15, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan dia katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ya, kita orang yang hidup baru, dia pasti mengerti kehendak Allah, sehingga dia melakukannya sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendaknya. Ya, kita melihat kita sudah sampai kepada normal baru. Sebenarnya normal baru ini merupakan kesimpulan dari hidup baru dan juga manusia baru dan juga hidup baru. Tetapi di bagian ini saya mau supaya kita kembali lagi mengingat kenangan lama. Ketika manusia diciptakan Allah, manusia mempunyai satu hubungan yang luar biasa dengan Allah. Adam dan Hawa bergaul sangat dekat dengan Allah. Apapun yang mereka lakukan bersama-sama. Sampai suatu ketika manusia takluk kepada keinginannya sendiri. Ketika manusia takluk kepada keinginannya sendiri, mereka, bahasa Alkitab bilang, mereka penuh dengan kedagingan. Mereka penuh dengan kedagingan. Manusia tidak bisa menolak keinginannya itu. Harus. Pokoknya apa yang diingin harus. Tidak bisa tidak. Makanya ada muncul satu kata yang Tuhan Yesus katakan bahwa bangun, berdoa. Sebab roh memang menurut, tetapi daging lemah. Ya. Tapi ingat ya, daging lemah bukan alasan untuk kita berbuat dosa. Gitu. Daging lemah bukan alasan untuk kita berbuat dosa. Semakin jatuh dalam dosa, semakin dalam di dalam dosa. Tadi kita sempat membaca perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu, dan dengan serakah manusia mengerjakan kecemaran itu. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sudah takut kepada diri mereka sendiri. Bukan takut lagi kepada perintah Allah, tetapi mereka sudah takut kepada perintah diri mereka sendiri, kepada kuasa dosa yang ada dalam diri mereka, yang begitu kuat dalam diri mereka. Nah, setelah itu kemudian turun-temurun waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, betapa gemetarnya mereka, betapa takutnya mereka atas pemberontakan yang mereka lakukan. Dan sampai Tuhan menyuruh mereka keluar, saya pikir itu adalah penyesalan yang luar biasa yang mereka alami. Tetapi dengan berjalannya waktu, turun-temurun, sesuatu itu sudah menjadi hal yang normal saja, wajar saja, biasa saja. Sehingga orang lakukan yang biasa saja. Orang lakukan yang jahat, oh itu biasa, memang dia begitu, memang memang di dunia begitu. Akhirnya segala sesuatu menjadi normal saja. Manusia tidak merasa bahwa mereka berbeban berat lagi. Mereka merasa bahwa mereka sementara itu merdeka, padahal sebenarnya mereka menjadi budak diri mereka sendiri. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 8 dan seterusnya, di situ menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa karena itu, Yohanes pasal 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu Yesus berkata lagi kepada murid-muridnya begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini satu cerita ya. Kemudian lalu kata orang-orang Yahudi begini, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi
ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Tapi dengan sonde, ketemu anak dari orang merdeka. Kami adalah anak dari orang merdeka. Kami adalah anak Abraham, anak dari perempuan yang merdeka. Kami tidak, kami bukan menjadi hamba. Karena itu sudah terbiasa dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Sampai Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa kamu belum benar-benar merdeka kalau Yesus tidak memerdekakan kamu. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam itu, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, normal baru adalah ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi normal baru, bukan normal saja. Ya, normal baru. Kalau tadi di pembukaan saya katakan normal baru itu kita bisa melakukan segala aktivitas kita, tetapi dengan ada syarat kita harus melakukan semua protokol kesehatan harus kita ikuti. Demikian juga di dalam normal baru secara rohani. Ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah menjadi hidup baru di dalam Kristus, kita harus hidup di dalam normal baru. Normal baru adalah penyangkalan diri. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu semau kita lagi. Kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Paulus berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Artinya bukan kita lagi yang berkarya, tetapi Yesuslah yang berkarya dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, janganlah lagi kita kembali kepada hidup di dalam norma baru, di mana kita mau mengenakan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, Yesuslah yang melakukannya dalam kehidupan kita. Kita bukan hidup lagi di bawah dosa. Kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Saya percaya bahwa semua yang ada pada saat ini sudah percaya. Bertahun-tahun lama ada di dalam Tuhan, ada yang sudah dibaptis dan sebagainya. Saya percaya bahwa semuanya sudah tahu siapa juru selamatnya, siapa yang mengasihi kehidupan sampai pada saat ini. Masih maukah kita hidup di normal-normal saja dengan mengikuti pikiran-pikiran kita yang sia-sia, dengan mengikuti pengertian kita yang gelap, dengan mengikuti perasaan kita yang tumbuh? Mari kita hidup di dalam normal baru, di mana Yesus yang bertindak dalam kehidupan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Biar kebenaran firman Tuhan ini menjadi penguat dalam kehidupan kita. Selagi kita dalam dunia ini, mari kita pautkan hati kita hanya kepada Tuhan kita. Dan biarkanlah Dia berkarya dalam kehidupan kita, supaya hidup kita hidup yang memberi ruang kepada sesama kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Siapakah kami Tuhan yang Engkau hargai dan cintai dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga sekalipun kami jauh dari hadapan Allah, Tuhan bawa kami untuk kembali dekat dengan Tuhan. Di dalam keadaan-keadaan kehidupan kami, jadikan kami menjadi manusia baru. Jadikan hidup kami menjadi hidup yang baru. Dan jadikan kami, Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang tidak mengikuti pikiran kami yang sia-sia, pengertian kami yang gelap, atau bahkan perasaan kami yang tumpul. Tetapi kami ada di dalam Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajar kami untuk menyangkal diri kami, sehingga bukan aku yang ada, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Sebagaimana Tuhan ubah Paulus, ubahkan kami juga seperti itu ya Tuhan. Kami rindu untuk mengasihi Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, selagi kami ada dalam dunia ini. Hamba sudah berhenti berbicara. Apa yang hamba sampaikan tidak sesempurna
seperti yang akan Roh Kudus sampaikan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hati kami, di dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kami. Roh Kudus ingatkan itu dalam kehidupan kami bahwa kami bukan milik kami sendiri lagi, tetapi Yesus yang ada dalam kehidupan kami. Kami harus melakukan apa yang Yesus katakan untuk kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan lewat bersiap bernanti kedatangan Tuhan. menentukan iman percaya kami sebagai manusia baru melalui firman-Mu dan juga doa yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebelum kami berpisah kembali ke rumah tangga kami masing-masing, pagi ini kami ingin bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih-Mu yang hari ini dan minggu depan mereka akan menemui ulang tahunnya yang kesekian. Pagi ini kami bersyukur bersama anak Geraldine M. Mustaqim yang hari ini menemui ulang tahunnya. Kami bersyukur bersama Ibu Anaki pada Poro, pada Tua Roni Raga. Kedua hamba-Mu akan menemui ulang tahunnya pada tanggal 2 Juni. Kami bersyukur bersama anak Matius Makafili yang akan menemui ulang tahun tanggal 3 Juni. Anak Bebes Natal dan anak Elgar R. pada Malay. Kedua anak kekasih kami akan menemui ulang tahunnya tanggal 22 Juni. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan sudah dan akan tambahkan untuk kekasih umur untuk kekasih kami. Biarlah melalui usia yang Tuhan sudah dan akan tambahkan ini, hamba-hamba-Mu ini semakin setia kepada Tuhan dan memberi hidup mereka bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan mereka, kami yakin percaya Tuhan sanggup menolong dan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, tentu dengan berbagai-bagai pergumulan. Tuhan jaga lindungi kami, berkati usaha pekerjaan kami, dan izinkanlah kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini mewabah
di berbagai tempat di kota ini. Dan kami yakin percaya keberpihakan Allah yang sempurna akan terus menjadi bahagian kami, sehingga kami senantiasa mengalami proteksi Tuhan yang sempurna dan yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami di dalam menyikapi berbagai situasi kondisi yang sementara terjadi di negeri ini. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta tuntunan dari Allah Roh Kudus, tinggallah menyertai kita sekalian, mulai saat ini hingga hari Maranatha Kristus datang menjemput saleh-salehnya. Haleluya, haleluya. Amin.